Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam dan selamat datang warahmatullahi kami wabarakatuh. ucapkan kepada calon wisudawan dan wisudawati yang telah bergabung bersama dalam acara Yudisium Daring Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang periode 4 tahun 2020. Yudisium Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang periode 4 tahun 2020 dimulai. Jajaran Dekanat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan beserta Kaprodi memasuki ruang prosesi. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Lagu Indonesia Raya. Lagu Sang Surya.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Jumratul Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang kepada yang terhormat Bapak Dr. Poncojeri Wahyono MKes dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 1, 2, dan 3, Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, Bapak Sekretaris Prodi yang mengikuti acara wisuda ini melalui jaringan, dalam jaringan. Dan yang saya hormati Bapak Ibu yang akan memberikan, alumni yang akan memberikan pesan, memberikan pembekalan pada hari ini. Dan yang sangat kami banggakan, para calon wisudawan pada acara wisuda keempat tahun 2020. Marilah kita semua senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi sehat, diberi nikmat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita masih ditakdirkan untuk selalu bisa bersyukur dan bersujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rasa syukur dan sujud kita yang senantiasa kita lakukan di setiap waktu itu menambah pemberian nikmat, menambah nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pertama-tama saya perkenankan untuk menyampaikan rasa syukur atas kelulusan para mahasiswa FKIP Universitas Muhammadiyah Malang ini yang jumlahnya kurang lebih 150. Alhamdulillah insya Allah akan bisa diwisuda minggu-minggu depan. Tentu saja saya sangat berbahagia karena di tengah-tengah COVID-19 ini kita masih bisa melakukan aktivitas kegiatan kuliah dan juga kegiatan ujian skripsi sehingga bisa meluluskan pada periode ini. Nah, ini tentu saja tidak lepas dari ketekunan, dan juga keseriusan dari para calon wisudawan, para calon mahasiswa yang sehingga pada detik ini bisa teryudisium. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini perlu saya sampaikan sebenarnya semula untuk yudisium tahap 4 ini akan kami selenggarakan secara luring. Tetapi mengingat perkembangan COVID-19 yang belum begitu menggembirakan di lingkungan Jawa Timur dan juga di beberapa daerah provinsi di Indonesia, termasuk juga di Kota Malang, sehingga kami urungkan mudah-mudahan kegiatan yudisium yang kita selenggarakan secara daring ini tidak mengurangi rasa syukur, rasa terima kasih kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya takdirnya lah kita bisa menyelenggarakan dan melaksanakan dan menyelesaikan
perkuliahan untuk yang teryudisium tahap 4 ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya kesempatan ini tentu perlu saya sampaikan bahwa ada beberapa catatan penting. Pasti akan ada di dalam benak dan hati sanubari saudara sekalian. Setelah lulus ini mau apa gitu ya. Saya berharap pembekalan semua yang sudah ditempuh, sudah diberikan selama kurang lebih 4 tahun ini sudah merasuk ke dalam hati sanubari dan pikiran saudara sekalian. Sehingga bekal ini saya yakin sudah memberikan rasa kepercayaan diri yang luar biasa pada saudara sekalian. Karena dengan ijazah saudara ini sudah bisa melakukan berbagai hal, melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri saudara, keluarga, dan juga masyarakat. Yang pertama tentu saja alumni sarjana pendidikan ini fokusnya adalah menjadi pendidik. Jadi menjadi pendidik ini adalah bagian dari fungsi utama sebagai sarjana pendidikan. Sebagai pendidik, sebagai guru, saudara sudah dilengkapi dengan banyak hal. Nah, oleh sebab itu, saudara sudah masuk FKIP harus memang punya cita-cita besar, punya harapan besar, punya semangat besar untuk menjadi guru. Oleh sebab itu, maka saudara yang pertama tentu saja bagaimana untuk menjadi guru. Dengan adanya Undang-Undang Sisdiknas, maka guru itu harus memiliki sertifikat pendidik. Jalur yang saudara tempuh harus menempuh apa yang dikenal atau apa yang disebut dengan pendidikan profesi guru. Kalau saudara sudah memiliki sertifikat pendidik, insya Allah saudara akan mudah untuk masuk ke dalam lingkaran sebagai profesi guru. Nah, ini yang pertama ini perlu saya sampaikan bahwa di FKIP UMM ini ada semua pendidikan profesi guru, baik biologi, matematika, PGSD, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN. Kita ada itu, oleh karenanya saya berharap saudara, ya kalau kita analogikan kuliah di Fakultas Kedokteran, untuk menjadi dokter itu kan harus menempuh dokter itu, dan itu harus ditempuh 1 sampai 2 tahun. Saudara ketika nanti akan menempuh pendidikan profesi guru ini harus ditempuh dalam 1 tahun. Itu harus saudara cari informasinya dan harus saudara raih agar saudara nanti kelak tidak ada ganjalan ketika ada kesempatan untuk menjadi guru. Silakan saudara setelah lulus ini segera mencari informasinya, karena biasanya pada bulan-bulan Januari, Februari itu sudah mulai pendaftaran. Karena sekarang sudah di launching sejak 2 tahun yang lalu bahwa ada pendidikan profesi guru mandiri. Pendidikan profesi guru mandiri itu semuanya adalah dengan mandiri, dengan swadaya peserta sendiri. Dan ini kesempatan baik, karena kalau saudara menunggu menjadi guru dulu yang tidak jelas, kemudian menunggu PPG yang yang bukan mandiri, itu sudah amat langka sekarang. Itu yang pertama, ya, saudara sekalian. Dan ini akan menjadi topik pada hari ini, mencetak pendidik profesional dalam menghadapi tantangan era Society 5.0. Yang kedua, saudara sekalian, kalau memang keinginannya menjadi dosen itu juga bisa. Tetapi saudara harus mengambil S2. Di sini sudah hampir semua ada pasca magister matematika, pendidikan matematika, ada magister pendidikan biologi, ada magister pendidikan bahasa Inggris, kemudian ada magister pendidikan bahasa Indonesia.
Nah ini saya kira saudara kesempatan baik. Kalau saudara mau bercita-cita dan jangan berangan-angan ya. Bercita-cita itu silakan, tapi kalau berangan-angan jangan. Menjadi dosen ya saya kira itu yang harus jalur itu yang harus saudara tempuh. Syukur nanti langsung S3 itu kemungkinan besar akan peluang menjadi dosen. Saya kira peluang itu ada ya, saudara sekalian. Jadi saudara harus punya cita-cita besar untuk menjadi pendidik, untuk menjadi guru yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Yang ketiga tentu saja saudara bisa mengambil di luar guru ya. Apakah saudara menjadi wira swastawan atau menjadi bekerja di instansi lain, itu banyak membuka kesempatan. Ini silahkan saudara kembangkan sendiri sesuai dengan cita-cita dan kesempatan. Jadi banyak alumni kita yang memang bekerja di luar guru, di luar dosen itu juga banyak. Bahkan ada beberapa yang sudah menjadi manajer, menjadi pengelola sebuah kegiatan yang bermanfaat bagi orang banyak, itu juga banyak. Ada beberapa itu. Dan saya kira saudara sudah banyak dibekali itu, tidak hanya akademisi dari sisi kompetensi akademik saja, apalagi saudara yang aktivis biasanya nanti akan biasa menghadapi hal-hal yang ada yang terjadi di lingkungan masyarakat. Itu paling tidak 3 itu, yang lain saya kira banyak peluang. Yang penting saya berharap saudara menjadi seorang yang bisa bermanfaat bagi orang lain, harus punya cita-cita itu. Jangan sampai hanya sekedar lulus ya sudah, tidak punya harapan, tidak punya cita-cita, tidak punya semangat. Saudara harus punya itu agar hidup itu terasa indah, agar bermanfaat, dan tentu saja orang yang bermanfaatlah orang yang sangat terbaik di kehidupan kita ini. Saudara sekalian, saya penting juga saya ingatkan bahwa yang harus saudara hadapi di masyarakat itu tidak sehomogen ketika di kampus. Saudara nanti akan banyak hal, banyak variasi, banyak aneka ragam jenis atau sifat manusia yang harus saudara hadapi. Saudara harus memiliki keteguhan dan ketekunan dan memiliki jiwa yang kuat untuk menghadapi segala risiko yang ada di kehidupan ini. Kalau saya melihat tema pada pembekalan pagi hari ini sangat berorientasi pada kehidupan yang akan datang. Jadi saudara adalah kalau menilik dari fungsi yang pertama tadi, memang tidak ada pilihan lain. Saudara harus mampu, ya. Harus mampu dan harus memiliki semangat untuk mengambil pendidikan profesi guru. Karena dengan mengambil pendidikan profesi guru, itu barangkali saudara akan bisa menghadapi era, ya, berbagai era yang terjadi di masyarakat. Jadi kalau kita melihat dari sisi era revolusi itu kan mulai dari revolusi 1 misalnya di abad 18 itu ada zaman ketika terciptanya tenaga uap, ya, termasuk adanya kapal uap, kemudian kereta api itu sudah tahun 18-an, abad 18. Kemudian disusul abad ke-19 misalnya ada listrik. Mulai dari abad itu sudah berkembang banyak peralatan-peralatan. Saya nggak usah cerita tentang Thomas Alva Edison misalnya, yang berkembang pada saat itu sampai sekarang ini masih banyak dimanfaatkan oleh orang banyak. Saudara harus ingat bahwa amal yang diberikan, yang kita buat ketika masih hidup, kemudian ketika kita meninggal, maka amal itu kalau masih dipakai
orang, digunakan orang, maka itu akan menjadi amal yang menjadi catatan amal walaupun saudara sudah berpulang ke rahmatullah. Demikian juga buku guru. Nah, ketika berkembangnya listrik dan berbagai macam peralatan yang canggih itu, sampai sekarang masih digunakan itu ya itu saya kira itu masih menjadi catatan amal mereka. Walaupun mungkin mereka bisa jadi kalau non-muslim kan berbeda. Oleh karena itu kita selalu berdoa agar kita diberi keteguhan iman, diberi petunjuk agar tetap dalam koridor iman itu, ya amal kita tidak akan habis. Itu akan terus mengalir. Kemudian disusul revolusi industri ketiga, itu saya kira sudah banyak mulai alat-alat elektronik dan sebagainya. Dan sampai sekarang adalah pada era revolusi keempat. Dampak dari revolusi keempat ini saya kira cukup banyak ya, termasuk Gojek, kemudian berbagai kegiatan yang kita selenggarakan ini, daring ini adalah bagian dari revolusi 4. Nah, revolusi 5 atau di era ke 5.0 itu, di era ke revolusi 5 itu, ini sebenarnya baru diketengahkan oleh diusulkan oleh negara Jepang yang notabene-nya adalah memunculkan bahwa peran manusia di era-era 4.0 di era ke revolusi 4 itu. Dengan demikian maka manusia itu akan sangat berperan penting di situ. Ini tidak jauh berbeda Bapak Ibu dan saudara sekalian dan para calon wisudawan, bahwa di dalam proses perkuliahan, di dalam proses pembelajaran, itu walaupun alat secanggih apapun, itu sebenarnya peran guru itu masih tetap amat sangat penting. Termasuk diantaranya adalah, kalau saya contohkan Thomas Alva Edison itu, ketika dia dalam ceritanya, dia itu ketika belajar, itu gurunya sampai jenuh, bosan, dan jengkel kepada. Kemudian akhirnya Thomas Alva Edison itu diberi surat. Sebenarnya surat itu adalah surat pemecatan dia sebagai pelajar di situ. Tetapi surat itu tertutup, kemudian sampai di rumah, ibunya membaca itu, dia menangis. Dia menangis, kemudian berkata pada Thomas Alva Edison itu, "Nak, kamu tidak usah ke sekolah lagi, karena sekolahmu itu tidak bisa menampung kamu. Bapak Ibu guru juga tidak bisa menampung kamu. Oleh sebab itu, kamu belajar di rumah saja, saya yang mengajari." Nah, kemudian diajarilah dia di rumah, sampai dia, karena memang notabene-nya sebenarnya dia itu ternyata itu tuli. Thomas Alva Edison itu tuli. Sehingga memang, tapi dia ketekunannya tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Maka guru ibunya itu dia yang mengajari setiap hari, dan dia sampai melakukan riset-riset yang besar, sampai dia dibiayai oleh berbagai pemberi dana ya. Sampai kemudian ibunya akhirnya meninggal intinya itu. Taunya Thomas Alva Edison itu bahwa dia dipecat itu ketika suratnya itu ditemukan di lacinya. Dia dibaca, kemudian dia baru merasakan betapa peran ibu sebagai guru itu penting. Jadi sebagai guru, kemudian dia bisa merubah menjadi orang besar itu. Dia menangis terseduh-seduh itu. Itu betapa hebatnya ibu saya sebagai guru. Itu satu di antaranya contoh seperti itu. Jadi bagaimanapun besar canggih teknologi nanti suatu saat, maka manusia itu akan tetap berperan. Ini salah satu contoh. Bapak saudara sekalian, inilah yang kadang-kadang mengilhami sekarang ada yang namanya pendidikan sekolah rumah atau
homeschooling itu ya. Tetapi itu tidak bisa dijadikan ukuran ya. Tapi intinya ke depan itu teknologi semakin canggih, kemudian pada era 5 yang belum berjalan ini masih era 4 ya, era revolusi 4. Nah, tapi ketika era revolusi 5 itu sudah seperti teknologi sudah canggih, tetapi harus ada peran manusia di situ. Nah, saudara sekalian, saya berharap saudara bisa menjiwai bagaimana mendidik nanti menjadi pendidikan, menjadi seorang guru yang profesional itu tidak ada pilihan lain. Saudara memang harus menambah, ya, menambah kompetensi itu. Saya berharap saudara bisa meraih itu, bisa menempuh itu, kemudian sudah memiliki sertifikat itu. Mudah-mudahan saudara akan benar-benar menjadi guru yang profesional. Karena guru profesional itu tidak seperti yang era-era ketika saudara SD, SMP, SMA. Ke depan memang itu sangat berbeda dengan itu. Ada critical thinking-nya bagus, literasinya bagus, kemudian juga memesona. Ya. Memesona itu kalau saya gambarkan, selalu saya gambarkan adalah dia itu seolah orang yang manusia yang wajib. Manusia yang wajib itu ketika tidak hadir selalu ditunggu-tunggu, ketika datang sangat gembira. Tetapi yang tidak memesona itu sebenarnya ibarat manusia yang haram. Ketidakhadirannya membuat para siswa itu gembira, kehadirannya membuat para siswa itu sedih. Ketika terdengar suatu tok itu kalau manusia haram itu sudah gelisah sekalian. Tetapi kalau guru yang ke depan, guru yang memesona, guru yang profesional, itu kehadirannya itu sangat mengembirakan bagi para siswa. Saudara sekalian, saya sangat berharap di antaranya saudara, tidak di antaranya semua saja, saudara sekalian harus bisa menjadi guru yang baik, guru yang masa depan, guru yang betul-betul bisa memberikan masa depan bagi murid-murid saudara nanti. Guru yang bisa memanusiakan manusia sehingga menjadi manusia yang seutuhnya di masa depan. Dengan begitu maka insya Allah negara ini akan menjadi besar. Bangsa ini akan menjadi besar ketika guru-guru kita itu menjadi terdiri dari guru-guru yang memang betul-betul memiliki kompetensi luar biasa. Memiliki profesi yang memang betul-betul bisa diandalkan sebagai guru di Indonesia ini. Saudara sekalian, saya sebelum saya akhiri, saya berpesan salam hangat saya untuk Bapak Ibu dan seluruh keluarga saudara. Ketika saudara hadir di sini, kami songsong dengan sepenuh hati dan penuh kegembiraan. Maka ketika kami lepas, kami juga sangat gembira dengan sepenuh hati dan kami iringi dengan doa. Mudah-mudahan kelulusan saudara dari FKIP UMM ini bisa memberikan rahmat, keberkahan, dan kemuliaan bagi saudara dan seluruh keluarga. Amin, amin ya robbal alamin. Saudara sekalian, sebelum saya akhiri, perkenankan saya membacakan pantun ini yang dibuat Pak Wakil Dekan 1. Dia itu seorang seniman. Tadi saya nulis sedikit tadi, saya mohon izin Pak Wadek 1, bolehkah pantun yang diberikan saya bacakan. Pantun Guru Indonesia. Pergilah ke kali, bawa kail, agar dapat memancing ikan. Jadilah guru yang berhasil, agar selamat menghadap Tuhan. Pergilah ke hutan rimba, agar terasa segarnya udara. Jadilah guru yang memesona, agar tentramnya hati terasa. Luluslah dengan semangat baru, agar selalu muncul kreativitasmu. Bersemangatlah menjadi guru, agar bahagia dunia akhiratmu.
Jagalah kesehatan saat COVID-19 agar tetap bisa beraktivitas. Jadilah guru yang berkualitas agar kelak mendapatkan surga teratas. Awan mendung Indonesia Raya, di jelang siang turunlah hujannya. Jangan bingung hidup di dunia, jadilah guru bijaksana agar bahagia. Terima kasih, selamat saudara-saudara, selamat para calon wisudawan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, acara akan kami lanjutkan dengan pembacaan SK Lulusan Terbaik Prodi dan Fakultas oleh Wakil Dekan 1. Kepada Bapak Dr. Sudiran N. Hum, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dekan, yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 2 dan Bapak Wakil Dekan 3, yang kami hormati Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan FKIP, yang kami hormati Bapak Ibu dosen FKIP yang sekarang berada di rumah melalui daring, serta yang kami banggakan peserta yudisium sekaligus sebagai calon wisudawan wisudawati periode keempat. Izinkan saya membacakan surat keputusan Dekan. Surat keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang nomor E.6.O/365 A _FKIP Universitas Muhammadiyah Malang _10 Romawi _2020 tentang penetapan lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, nama-nama mahasiswa yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai mahasiswa yang dinyatakan lulus program Strata 1 di lingkungan FKIP Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan disempurnakan kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Malang pada tanggal 24 Oktober tahun 2020, tertanda Dekan Dr. Ponco Jari Wahyono, MKes. Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada yudisium keempat ini sebanyak 158 mahasiswa dengan perincian matematika 23 orang, biologi 15 orang, bahasa Indonesia 16 orang, PPKN 13 orang, bahasa Inggris 30 orang, dan PGSD 61 orang. Selanjutnya surat keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang nomor E.6.O/365.B _FKIP OMM _10 Romawi _2020 tentang penetapan lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, nama-nama mahasiswa yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai mahasiswa yang berprestasi dengan lulusan terbaik program Strata 1 di tingkat program studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan disempurnakan kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.
ditetapkan di Malang pada tanggal 24 Oktober tahun 2020, tertanda Dekan Dr. Poncojari Wahyono, MKes. Pertama, program studi pendidikan matematika. 1. Atas nama Muhammad Nurfalah Rohmawan, IPK 3,86. Nama orang tua Muhammad Adim, SP. Masa studi 4 tahun 2 bulan. Kedua, program studi pendidikan biologi. Atas nama Ladia Fitri Ma'rufah, IPK 3,89. Nama orang tua Ma'ruf. Masa studi 4 tahun 2 bulan. 3. Program studi pendidikan bahasa Indonesia. Atas nama Fitria Sugiyatmi, IPK 3,90. Nama orang tua Sugiono. Masa studi 4 tahun 2 bulan. Keempat, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Atas nama Vivi Lestiawati, IPK 3,92. Nama orang tua Suparno almarhum. Masa studi 4 tahun 2 bulan. Kelima, program studi pendidikan bahasa Inggris atas nama Hozi Nur Pratama, IPK 3,91. Nama orang tua Eko Rahmadi Siswanto. Masa studi 4 tahun 2 bulan. Keenam, program studi pendidikan guru sekolah dasar atas nama Yuhana Ninka Tungga Pertiwi, IPK 3,98. Nama orang tua Ana Yunianis Mustafa, SPD. Masa studi 4 tahun 2 bulan. Selanjutnya, surat keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang nomor E.6.O /365.C /FKIP UMM /10 Romawi /2 tahun 2020 tentang penetapan wisudawan lulusan terbaik tingkat fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mahasiswa yang berprestasi dengan lulusan terbaik di tingkat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang pada wisuda periode 4 tahun 2020, nama Yuhana Ninka Tungga Pertiwi, tempat tanggal lahir Malang 2 September 1997, program studi pendidikan guru sekolah dasar, alamat asal Jalan Masim nomor 16, Kota Batu, kode pos 65334. Judul skripsi, analisis pelaksanaan gerakan literasi sekolah, dalam kurung gelis, di SD Negeri Punten 2 Batu. Nama orang tua, Ana Yunianis Mustafa, SPD, pekerjaan guru, IPK 3,98. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan disempurnakan kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Malang pada tanggal 24 Oktober tahun 2020, tertanda Dekan Dr. Poncojari Wahyono, MKes. Demikian yang bisa kami sampaikan. Itu tadi nama-nama lulusan prodi strata 1 dan yang terbaik tingkat prodi dan maupun tingkat fakultas. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan oleh Dekan kepada mahasiswa terbaik. Dimohon untuk maju ke depan untuk menerima piagam penghargaan. Kami mengundang Bapak Dekan 1, Bapak Dr. Poncojari Wahyono, MKes, dipersilakan.
Dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Baik, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk mahasiswa terbaik tingkat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama penyampaian materi dengan tema Center of Excellence untuk Guru Era Society 5.0 melalui PPG Prajab oleh Ibu Vivin Fadilatur Rahman, SPDGR. Ibu Vivin Fadilatur Rahman lahir di Malang 20 Februari 1995. Beliau merupakan alumni pendidikan bahasa Inggris di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2013 sampai dengan 2017. Dan pada tahun 2014 sampai dengan 2015, beliau pernah bergabung dalam organisasi mahasiswa tingkat jurusan di Universitas Muhammadiyah Malang. Dan yang terakhir pada tahun 2018 sampai dengan 2019, beliau mengikuti program PPG Prajab. Kepada Ibu Vivin, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dekan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMM. Yang saya hormati para Wakil Dekan 1, 2, 3 dari FKIP UMM. Yang saya hormati para Ketua Prodi dari FKIP UMM. Dan juga para dosen-dosen serta sivitas akademika dari FKIP UMM. Serta yang saya banggakan adik-adik sekalian yang sekarang melakukan yudisium di pagi yang cerah ini. Sebelumnya saya ingin berterima kasih karena saya diberikan kesempatan untuk menceritakan pengalaman saya ketika mengikuti program PPG. Sebelumnya, sesuai dengan tema hari ini, yaitu mencetak pendidik profesional dalam menghadapi tantangan di era Society 5.0. Apa sih era Society 5.0? Era Society 5.0 merupakan era di mana peran masyarakat berusaha untuk seimbang dengan hadirnya teknologi yang tidak bisa dihindarkan. Contohnya seperti saat ini ya, dalam sektor ekonomi, sosial, maupun pendidikan, kita sudah mulai menggunakan teknologi. Ini sekilas tentang perkembangan society, mulai dari 1.0 itu di mana manusia hanya mengandalkan berburu untuk bertahan hidup. Kemudian dilanjutkan dengan society 2.0, di mana manusia sudah mulai menggunakan alat pertanian, sudah mulai irigasi untuk melanjutkan kehidupannya. Dilanjutkan lagi dengan Society 3.0, di mana mesin uap mulai ditemukan untuk mempermudah kegiatan industri pada zaman itu. Selanjutnya, ada Society 4.0, di mana manusia sudah mulai menggunakan komputer sebagai alat untuk berbagi informasi, baik melalui cyber ataupun non-cyber. Dan dimulai pada abad ke-21, ini direncanakan akan mulai memasuki Society 5.0, di mana kehidupan manusia itu berdampingan dengan semua teknologi. Nah, kalau begitu bagaimana dengan pendidikan di era Society 5.0? Era Society 5.0 akan menjadi sebuah tantangan bagi setiap praktisi pendidikan dalam membekali siswa dengan berbagai macam keterampilan. Oleh sebab itu, peran guru sangat diperlukan dalam hal ini. Dalam hal ini itu PPG bisa menjadi bekal yang paling baik agar pendidik dapat menjadi guru yang lebih profesional dalam mendidik siswa. Sebagai warga FKIP tentunya kita sudah tidak asing lagi kan dengan kata PPG atau pendidikan profesi guru.
Apa sih sebenarnya pendidikan profesi guru? Pendidikan profesi guru adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk menciptakan lulusan S1 kependidikan atau non-kependidikan agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan. Loh, kenapa kok non-kependidikan bisa ikut PPG? Tentu bisa, asalkan jurusannya linear. Misalnya dari jurusan matematika murni bisa ikut PPG asalkan ngambil jurusannya juga matematika. Tapi kalau jurusan matematika murni ambilnya bahasa Inggris, otomatis ditolak nanti di sistemnya. Kemudian, mengapa sih kok harus ada PPG? Kira-kira kenapa ya kok harus ada PPG? Alasannya yang pertama adalah karena kekurangan jumlah guru. Yang kedua, distribusi guru yang tidak seimbang. Yang ketiga adalah kualifikasi guru yang di bawah standar. Dan yang terakhir adalah ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu. Karena ini masih di dunia pendidikan yang asli itu masih banyak terjadi. Kalau misalnya guru dari jurusan lain masih bisa mengajarkan pembelajaran jurusan yang bukan sesuai dengan bidangnya. Oleh karena itu, PPG ini membatasi guru-guru agar mereka tetap bisa mengajar sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya, sebagai guru, kita harus memiliki 4 kompetensi yang harus kita kembangkan ya. Yang pertama adalah kompetensi pedagogi atau kompetensi untuk mengelola kelas, manajemen kelas. Jadi sebagai guru itu kita tidak cuma harus masuk kelas, memberikan materi, terus memberikan tugas, menilai siswa. Tidak seperti itu. Jadi di dalam kelas itu kita harus mengelola kelas, bagaimana pembentukan kelas yang baik, bagaimana cara agar siswa itu dapat, kalau masih sebelumnya daring ini siswa harus bisa saling berinteraksi dengan temannya atau dengan gurunya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Jadi guru itu harus memiliki kepribadian yang bagus. Kalau dari pepatah Jawa kan ada bilang guru digugu dan ditiru, bukan digeguyu dan ditinggal turu. Kalau plesetannya sekarang seperti itu. Jadi kita harus memiliki kepribadian yang baik supaya siswa kita bisa menghargai guru. Selanjutnya adalah kompetensi profesional. Ini merupakan keterampilan atau kemampuan guru untuk melaksanakan tugasnya. Nah, kompetensi profesional ini bisa kita perdalam melalui kegiatan PPG. Karena kalau di jurusan S1 kependidikan saja itu masih ada, cuman masih kurang. Nah, kita perdalam lagi kompetensi kita di kegiatan pendidikan profesi guru. Yang terakhir adalah kompetensi sosial. Karena sudah jelas ya, guru itu berinteraksi dengan banyak orang, bukan hanya dengan siswa, tetapi dengan wali murid, dengan warga sekolah yang lain. Jadi guru itu harus bisa bersosialisasi, bisa bersosial yang baik. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis PPG. Seperti yang kita ketahui, kalau jenis PPG itu sebenarnya ada 2. Yang pertama adalah PPG prajabatan, dan yang kedua adalah PPG dalam jabatan. Nah, untuk adik-adik sekalian ini, yang cocok sekali untuk kalian setelah lulus S1 ini, lebih baik langsung ikut ke PPG prajabatan. Saya dulu lulusnya juga sama November, terus di awal-awal tahun itu ada pengumuman PPG prajabatan, terus saya nyoba, ternyata lolos. Nah, itu fungsinya apa? Untuk prajabatan ini untuk adik-adik sekalian, jika ingin menjadi guru itu untuk melatih, untuk memperdalam kemampuan kalian, agar bisa menjadi guru yang lebih profesional. Bagaimana sih guru yang profesional itu? Guru yang bisa mengelola kelas dengan baik, guru yang bisa mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan baik, guru yang bisa menyampaikan segala materi dengan baik, dan juga guru yang bisa membuat siswa itu paham akan adanya critical thinking, terus literasi, dan lain sebagainya. Dan kemudian apa sih tujuan diadakannya PPG? Tidak mungkin kan pemerintah membuat suatu program tapi tidak ada tujuannya. Nah, tujuannya itu untuk menghasilkan calon guru yang berkompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran.
Karena di setiap satu kali pembelajaran itu kita harus merencanakan dulu melalui RPP, kemudian kita melaksanakan pembelajaran, dan terakhir kita menilai pembelajaran tersebut melalui tugas-tugas siswa. Bisa langsung menuju ke manfaat mengikuti PPG. Nah, berikut ini ada banyak sekali sebenarnya manfaat untuk mengikuti PPG. Yang pertama adalah meningkatkan profesionalisme guru. Yang kedua, mendapatkan gelar tambahan. Jadi nanti kalau sudah lulus PPG akan mendapatkan gelar tambahan yaitu GR. Jadi di belakang SPD nanti ada GR. Kemudian membuka lapangan kerja secara lebih luas, khususnya non-PNS. Contohnya itu ada program yang bernama SILIN, Sekolah Indonesia di Luar Negeri, itu nanti khusus untuk guru-guru yang memiliki sertifikasi itu lebih mudah dalam join ke kegiatan tersebut. Dan yang paling penting ini 60% diterima CPNS. Ini membuka peluang kalian adik-adik semua untuk menjadi calon menantu idaman. Kenapa kok cuma 60%? Kenapa kok enggak 100%? Karena 40%-nya ini kita harus berusaha sendiri di SKD atau seleksi kompetensi dasar. Jadi kalau misalnya kita sudah lolos di SKD, terus nama kita terdaftar di orang-orang yang mengikuti SKB, nanti orang yang memiliki sertifikat guru akan otomatis lolos. Sudah dijamin itu, 100% lolos. Tapi SKB itu istilahnya cuma buat apa ya? Cuma formalitas aja. Jadi sedikit cerita, teman saya juga ada yang lolos SKB, tapi dia itu peringkat 2. Jadi waktu tes SKB peringkat 2. Tapi karena dia memiliki sertifikat pendidik, jadi dia langsung otomatis menjadi peringkat 1. Ya, seperti itu. Jadi jangan sia-siakanlah kesempatan ini. Kemudian yang paling dicari-cari ini adalah mendapat tunjangan sertifikasi. Nanti kalau kita sudah memenuhi syarat, nanti akan cair sekitar 3 bulan 1 kali itu kalau tidak salah. Dan sertifikasinya itu sekitar 2 atau 3 kali gaji. Oke. Nah, kali ini ngapain saja sih kegiatan PPG itu? Nah, kebetulan saya dulu kan PPG Bahasa Inggris, jadi kegiatannya itu terdiri dari 2 semester atau 1 tahun. Di semester pertama itu adalah lokakarya. Jadi di hari Senin sampai hari Rabu itu pendalaman materi. Kalau dari jurusan Bahasa Inggris ya pendalaman mulai hari Senin itu ada materi reading, hari Selasanya itu writing, kemudian hari Rabu itu media development. Jadi nanti kita akan diberikan materi oleh dosen-dosen yang sudah tersertifikasi tentunya seperti dosen-dosen di FKIP kita. Kemudian nanti setelah itu kita hari Kamis itu adalah perancangan perangkat pembelajaran. Apa aja perangkat pembelajaran? Pasti yang kita ketahui RPP itu. Perangkat pembelajaran itu sebenarnya ada banyak, bukan hanya RPP. Jadi nanti kita merancang media apa, terus nanti instrumen penilaiannya seperti apa. Terus nanti kita akan menilai skill apa ya? Kira-kira KD ini cocoknya skill apa? Terus nanti akan ada peer teaching di hari Jumat. Nah, untuk kegiatan peer teaching ini ada 2 jenis. Yang pertama peer teaching internal dan juga peer teaching eksternal. Kalau internal ini cuma dihadiri oleh dosen-dosen aja. Sedangkan yang eksternal ini juga dihadiri oleh guru pamong, sehingga kita bisa tahu keadaan lapangan. Misalnya kalau RPP-nya agak kurang cocok dengan sekolah yang akan dijadikan tempat PPL, nanti kita akan mendapatkan masukan-masukan banyak. Seperti itu. Nah, selanjutnya kegiatan di tengah PPG itu nanti akan ada kegiatan KMD atau kegiatan mahir dasar, kemudian kegiatan bela negara, dilanjutkan dengan kegiatan PPL di semester kedua, dan juga PTK. Terakhir kita akan melaksanakan UKM PPG. Nah, untuk KMD ini sebenarnya sangat berguna sekali untuk jurusan PGSD ya, karena kegiatan mahir dasar nanti kita akan dilatih, terus mendapatkan sertifikat untuk menjadi pembina muda di pramuka. Nanti akan mendapatkan poin plus gitulah intinya.
Kemudian di PPL. PPL ini akan diselenggarakan di sekolah-sekolah mitra yang sudah menjadi sepakat dari antara LPTK dengan sekolah tersebut. Nah, untuk PTK atau penelitian tindakan kelas ini juga diambil ketika kita melakukan PPL. Jadi selama PPL itu kita juga merancang, kan kita juga tahu ya nanti misalnya masuk kelas, oh di kelas ini kurang ini, jadi tak jadikan judul PTK aja gitu. Jadi kita harus mempersiapkan PTK itu mulai dari kita masuk ke PPL. Dan yang terakhir adalah UKM PPG. Apa sih UKM PPG itu? Next. Jadi UKM PPG itu menjadi syarat untuk lulusan PPG. Nah, UKM PPG ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah UKIN atau ujian kinerja. Dan yang kedua adalah UP, adalah ujian pengetahuan. Apa sih UKIN itu? UKIN itu adalah ujian kinerja yang kita lakukan ketika kita PPL. Jadi, untuk menilai apakah kita layak lolos menjadi guru yang profesional atau enggak itu dicek waktu UKIN. Pertama, ketika PPL itu nanti akan ada dosen dan juga dari guru pamong yang menilai kinerja kita ketika mengajar itu. Kita akan dicek mulai dari RPP-nya, kemudian cara mengajar, cara menyampaikan, kesesuaian RPP dengan apa yang terjadi di lapangan, terus bagaimana cara menilai siswa, instrumen penilaian juga perlu ditekankan juga, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah UP, ujian pengetahuan. Nah, ini ujian pengetahuan ini juga dilaksanakan secara CBT, dilaksanakan di kampus-kampus di LPTK yang menyelenggarakan PPG. Jadi nanti kalau di sini mungkin di ICT pelaksanaannya. Soal-soal yang diujikan itu ya tidak jauh dari soal tentang kependidikan dan juga materi yang diajarkan selama PPG tersebut. Nah, sudah gimana? Apa sudah tertarik apa belum? Kalau sudah tertarik ini, silakan dibaca syarat-syarat untuk mengikuti PPG Prajab ya. Oh ya, untuk tadi skala kelulusan harus nilainya itu lebih dari 70. Jadi kalau misalnya nilainya kurang dari 70, di UKIN ataupun UP akan ada pengulangan. Pengulangannya itu dibatasi 3 kali kalau tidak salah. Kapan kita mengikuti pengulangan ujiannya itu? Diikuti bareng dengan adik tingkat-tingkat kita. Jadi kalau misalnya tahun ini tidak lulus, kita akan mengikuti ujiannya di tahun depan bareng dengan adik-adik kita. Seperti itu. Ya, next. Untuk syarat mengikuti PPG Prajabatan. Yang pertama ya dipilih dulu jenis PPG apa. Biasa yang kali ini ada itu kalau tidak salah PPG mandiri dengan biaya mandiri. Kemudian untuk prajabatan itu syaratnya belum menikah kalau tidak salah, belum menikah. Terus nanti menyertakan ijazah dan transkrip nilai dari S1 maupun D4 dari pendidikan maupun non-kependidikan. Terus yang terakhir adalah siap mengikuti pendidikan sesuai dengan batas waktu. Biasanya itu 1 tahun, kurang lebih 2 semester 1 tahun. Selanjutnya alur pendaftaran. Jadi alur pendaftaran untuk mengikuti PPG ini melalui nasional ya. Jadi seleksinya itu nanti nasional, bisa dibuka itu dicek di webnya itu pendaftaran.ppg.ristekdikti.go.id. Jadi nanti kita di laman itu akan membuat akun terlebih dahulu. Mungkin kalau pendaftaran tahun depan sekitar Januari Februari, awal-awal tahun biasanya kalau PPG itu. Rajin-rajin dicek aja ya, nanti pasti akan ada infonya. Kemudian setelah itu kita akan ada seleksi administrasi. Kalau misalnya dari pendidikan bahasa Inggris, itu harus sesuai ya, masuknya ke pendidikan bahasa Inggris dan lain-lain. Terus kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi yang juga dibuka di web yang telah disediakan. Selanjutnya kalau sudah lolos lolos administrasi, kita akan melakukan tes akademik. Itu sistemnya CBT, pakai computer based test.
Kalau di UMM ini biasanya di ICT tesnya nanti dilaksanakan secara bersama-sama. Kemudian nanti kalau sudah lolos tes akademik akan ada pengumuman lagi dan kita akan dites bakat minat, kepribadian, dan panggilan jiwa. Jadi di tes yang kedua ini benar-benar tes menuju ke apakah benar kalian mau menjadi guru atau enggak, apakah benar kalian mau mengikuti PPG prajabatan atau enggak, seperti itu. Dan juga ada micro teachingnya juga. Kemudian nanti ada pengumuman. Setelah itu kita bisa langsung registrasi online di kampus yang menjadi tujuan kita tempat PPG. Di LPTK yang sudah kita pilih di awalnya. Terus nanti ada lapor diri di kampus terkait. Kalau misalnya daftar di UMM, nanti lapor dirinya di UMM, menyertakan beberapa bukti itu nanti ada di lampiran, misalnya ada KTP, terus bukti foto mengikuti seleksi, dan lain sebagainya. Kemudian setelah lapor diri itu kita sudah mengikuti orientasi awal, sudah resmi menjadi mahasiswa PPG, dan juga mengikuti proses pembelajaran. Untuk info lebih lanjut, kalian mungkin bisa melihat di info PPG itu untuk info nasional ya. Itu info di Instagram, silakan dibuka info_PPG itu untuk info nasional. Untuk info dari LPTK terkait, mungkin kalian bisa memfollow Instagram dari LPTK terkait. Demikian tentang PPG prajabatan. Apabila adik-adik ingin dan harus sih sebenarnya harus menjadi guru, silakan kalian manfaatkan kesempatan ini untuk join menjadi guru profesional. Nanti bisa langsung daftar, terus bisa pilih UMM, supaya apa? Supaya nanti kalian lebih mudah jalannya. Karena kalau nunggu ngajar dulu, kan belum tentu bisa. Kalau ngajar dulu, harus 2 tahun baru bisa ikut PPG Daljab. Kalau PPG Prajab kan kalian bisa langsung lulus, ngambil PPG Prajab, terus nanti bisa menggunakan sertifikat itu untuk daftar CPNS, daftar di lembaga pendidikan yang lain, itu lebih mudah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan dan cenderamata kepada pemateri oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mohon berkenan Bapak Dr. Poncojari Wahyono MKes untuk memberikan penghargaan kepada pemateri. Dan dilanjutkan sesi foto bersama. Boleh kita berikan tepuk tangan yang hangat untuk Ibu Vivin Fadilatur Rahman, SPDGR. Pembentukan pengurus Sakawidya oleh Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Andes Rohmat Widodo MSI, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan 1 dan 2, yang terhormat Bapak Ibu Ketua Jurusan, Bapak Ibu Sekretaris Jurusan, dan Bapak Ibu dosen FKIP, beserta seluruh peserta yudisium yang
kami banggakan. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini kami untuk membacakan surat keputusan pengurus Ikatan Alumni Sakawidya FKIP Universitas Muhammadiyah Malang wisuda ke-98 periode 4 tahun 2020. Surat keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang nomor E.0-O-422/FKIP UMM/Romawi 11 tahun 2020 tentang penetapan pengurus Ikatan Alumni Sakawidya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan wisuda ke-98 periode 4 tahun 2020. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus alumni Ikatan Sakawidya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan disempurnakan kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Malang pada tanggal 30 November 2020 Dekan Dr. Poncojari Wahyono MKes. Lampiran surat keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang nomor E.0-422/FKIP UMM/Romawi 11 tahun 2020. Pengurus Ikatan Alumni Sakawidya FKIP Universitas Muhammadiyah Malang wisuda ke-98 periode 4 tahun 2020. Ketua Gosi Nur Pratama SPD, Prodi Bahasa Inggris. Sekretaris Yohana Ningka Tungga Pertiwi SPD, Prodi PGSD. Bendahara Vivi Listiawati SPD, Prodi PPKN. Koordinator Perwakilan Prodi, Prodi Pendidikan Matematika, Koordinator Muhammad Nurfalah Rohmawan SPD. Wakil Koordinator Arnaning Tias Ropi'i SPD. Prodi Pendidikan Biologi, Koordinator Ladia Fitri Ma'rufah SPD. Wakil Koordinator Iwan Pujantoko SPD. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Koordinator Fitria Sugiatmi SPD. Wakil Koordinator Rifki Muhammad Fitni Arsada SPD. Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Koordinator Awanda Diah Eliawati SPD. Wakil Koordinator Aflahul Awalina Mei Rohmaniyah SPD. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Koordinator Tri Junianti Weldana Prosta SPD. Wakil Koordinator Rizky Aulia Husna SPD. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Koordinator Moneka Danayanti SPD. Wakil Koordinator Elis Sulis Setiawati SPD. Malang 30 November 2020, Dekan Dr. Poncojari Wahyono MKes. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan calon wisudawan dan wisudawati Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan diawali dengan pengukuhan calon wisudawan wisudawati program studi pendidikan bahasa Inggris.
Afrianda Wahyu Trilaksana, Dwiki Teguh Kurniawan, Bima Agra Pradita, Sugiyarto Mulyono, MH Iqbal Firdaus, Alvin Dia Tamanugraha, Bagus Putra Bimantara, Cindy Puspita Sari, Sandy Winario, Ataka Daru Kutni, Kafila Dinda Kinanti, Listia Raras Widikda Kaloka, Nuraida Salo, Nurdiana Lediawati, Raju Anjas Mei Adriatna, Gosi Nur Pratama, Mabruro, Respatiastu Pranjati DT, Satya Wicaksana, Nida Herliani, Firdausi Nuzula, Renggi Fortuna Rianto, Jenio Meitaloka, Nurzanatun Firdaus, Siti Hoiroti Nisa, Ahmad Rizaldi Zahir, Desi Ani Indraswati, Om Zia Nahfarira, Rizky Aulia Husna, Tri Juniati Weldana Frosta, Minah Sabita, Nizam Firdaus Ramadhani, Reza Akbar Pratama, Lulu Muhammad Iqbal, Satrio Aji, Prasetyo Endriono, Ega Novia Radika Putra, Erik Cahya Saputro, Iratia Soleha, Moneka Danayanti, Satrio Hanandi Atmojo, Ratna Miranti, Rama Kusnadi, Winda Sandra Dwi Cahyani, Rabiatul Aulia, Muhammad Ruslan Fatoni, Oktaviana, Retno Wulandari, Aditya Bangkit Pradana, Nur Aulia, Sinta Puspati Ningtyas, Ahmad Fauzan, Windy Zauratun Isdayana, Hanida Kartika Sari, Tunggul Prasetyo, Dwi Nanda Fathul, Elisa Afima Lucy, Yesi Wahyuni, Bayu Akbar Alfarisi, Diah Puji Lestari, Siti Masita, Ahmad Muzaki, Yonas Akbar Fauzan, Amelia Prasinta, Darmiati, Amalia Romadona, Rahma Ratih Puspasari, Safira Adelia Soekarto, Sari Ansani, Elis Sulis Setiawati, Febrian Arianto, Arinda Storini, Yuhananin Katungga Pertiwi, Bagas Prayogi, Elza Yoga Andrea, Aji Sukmanindra Jati Kusuma, Rahmat Eizar Nanda, Fauzi Wahyu Prianing Saputra, Irna Astiza, Yogi Adi Purnomo, Lukito Amri Sunu, Yana Setiawan, Kiki Aniska Sari, Rika Isnawati, Nanda Dwi Oktavian, Nur Hayati,
Ayu Apriliani, Virgian Sari Kusuma Wardani, Ulung Ade Nuansa, Miftahul Nasika, Elmi Wahyuni. Pengukuhan calon wisudawan wisudawati program studi pendidikan matematika, Nina Masdiana, Arnaning Tias Rofi'i, Nisaul Aziza, Nurma Ramayatianingsih, Andri Ramadan, Eko Yandi Raharjo, Trisa Fitrikaha, Vina Oktavia, Dwi Kartika Ningrum, Dwi Nur Aida, Omega Sylvia Nidia, Niken Rekno Wulandari, Sylvia Risandita Pratiwi, Muhammad Nurfalah Rohmawan, Mila Sekar Ayu, Wiwing Cahyaning Siwi, Helana Kartika Sari Kerans, Nur Kamalia, Alda Risma Elvariani, Erika Dwi Saraswati, Diah Retno Kurniawati, Haryo Sugeng Widodo, Wahyu Swandari. Pengukuhan calon wisudawan wisudawati program studi pendidikan biologi, Ahmad Riki Darmawan, Iwan Pujamtoko, Lydia Fitri Marufah, Widi Pangestu Wilujeng, Ainun Cornelia Verdamil, Sulistiawati, Sylvia Faroha, Duriatus Soliha, Ning Rahayu Handayani, Ona Asmilazati, Yulinda Dwi Pramadita, Muhammad Ilham Arafi, Vio Febrining Tias, Putri Adi Kurniasari, Fitri Handayani. Pengukuhan calon wisudawan wisudawati program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Evi Yuliani, Syaiful Amin, Revi Nur Indah Sari, Muhammad Hasrul Firmanda, Faradita, Muhammad Saleh, Syania Putri Rahmawati, Nina Yasari, Aprilia Rizky Amanda, Fitria Sugiatmi, Putri Kurnia Handayani, Rifki Muhammad Sidni, Afrilia Wahyuni Eka Pertiwi, Eka Aprilia Maharani Supanggi, Nurul Fitriani, Indra Wanadia Anandita Nandini. Pengukuhan calon wisudawan wisudawati program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Paji Pangestu, Nugroho Purwowidodo, Wahyu Hari Purnomo, Miftahul Jannah, Aflahul Awalina Mei Rohmania, Cindy Eria Damayanti, Risna Oktavia, Muhammad Karman, Evi Dwi Yulianti, Awanda Diah Eliawati, Lailatul Fitriah Nur Aida, Siti Hana Bahrul Marhamah, Vivi Listiawati. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian serangkaian acara pengukuhan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang yang telah kita laksanakan bersama. Selanjutnya yaitu pembacaan SK Mahasiswa Berprestasi Non-Akademik oleh Wakil Dekan 2 kepada Bapak Dr. Andes Marhan Taufik MSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Pak Dekan, Pak Concajari Wahyono, kemudian Bapak Wadek 1, Pak Sudiran, kemudian ada Wadek 3, Pak Rahmat Widodo, kemudian Bapak Ibu Kajur yang hadir pada hari ini. Kami dan tak lupa pada adik-adik yang di rumah, salam dari dosen-dosen yang tidak hadir di sini. Memang kita batasi karena kondisi, maka kita batasi yang hadir hanya Kajur, kemudian juga beberapa staf. Mudah-mudahan kita selalu berdoa bahwa kita bisa berkumpul seperti semula, karena kondisi sekarang ini kita tidak bisa bersama-sama pada saat ini. Karena Tuhan Allah mengingatkan kita bahwa ternyata kita ini tidak ada apa-apanya, sehingga dengan ketidak ada apa-apanya kita ingat bahwa ternyata apa yang kita lakukan selama ini sudah terbatas. Sehingga kita menyadari itu, supaya kita selalu ingat pada Allah, semuanya kita kecil di mata Allah. Dan kita selalu berdoa. Insya Allah kalau kita selalu berdoa, mudah-mudahan pandemi ini mudah-mudahan cepat dihilangkan. Dengan ditemukannya vaksin pertama yang sudah diusahakan oleh dokter-dokter kita di dunia ini maupun di Indonesia. Alhamdulillah, pada hari ini izinkan saya untuk membacakan surat keputusan. Surat keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang nomor E6.O garing 426 garing FKIP UMM garing 12 Romawi garing 12 2020 menetapkan lulusan mahasiswa berprestasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Hasil rapat akademik di tingkat prodi, kemudian 2. Hasil rapat akademik di tingkat fakultas, dan 3. Hasil rapat panitia yudisium periode 4 tahun 2020. Menetapkan pertama, nama-nama mahasiswa yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai mahasiswa berprestasi. 2. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan disempurnakan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Malang pada tanggal 2 Desember tahun 2020 atas nama Dekan Bapak Dr. Poncojari Wahyono MKes. Lampiran surat keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan nomor E.6E.6O garing 426 garing FKIP UMM garing 12 Romawi garing 2020 menetapkan nama-nama yang berprestasi di bawah ini. Nomor 1, nama Niken Retno Wulandari, Program Studi Pendidikan Matematika NIM 20161006003116667, bidang prestasi juara 2 seni beregu pencak silat UNED Cup se-Jawa dan Bali. Nomor 2, nama Indira Wanok Yayu Anandita Nandini, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia NIM 2016108031196, bidang prestasi menulis novel long distance relationship 2020 tingkat nasional penerbit Ruang Karya. Terakhir nomor 3, nama Nugroho Purwo Widodo, Program Studi PPKN NIM 20141 0090311020, bidang prestasi juara 3 karateka tingkat nasional. Ditetapkan di Malang tanggal 2 Desember 2020 atas nama Dekan Dr. Poncojari Wahyono MKes. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kesan dan pesan calon wisudawan oleh Yuhana Nungka Tungga Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua dan Sekretaris Program Studi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Yang terhormat Bapak Ibu dosen beserta staf Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang, serta yang saya banggakan dan cintai, rekan-rekan peserta yudisium periode 4 tahun 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Pada pagi hari ini, tepatnya hari Jumat tanggal 4 Desember 2020, kita semua patut mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas segala rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat hadir di dalam acara virtual dalam rangka melaksanakan prosesi yudisium periode 4 tahun 2020. Yang menjadi salah satu prosesi sekaligus indikator bagi rekan-rekan mahasiswa setelah menyelesaikan studi sarjana di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang yang kita banggakan. Hari ini merupakan hari yang membahagiakan bagi kita semua, terutama bagi saya secara pribadi. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas ridhonya, saya dapat membawa prestasi dalam hidup saya, yakni mendapatkan penghargaan dalam penobatan wisudawan lulusan terbaik di tingkat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya tidak menyangka dengan hal ini. Awalnya saya hanya berangan-angan. Saya sendiri, saya ingin saya dan orang tua saya berada di atas podium. Saya ingin nama saya dan nama orang saya dipanggil di podium. Alhamdulillah, tepat hari ini, Jumat berkah ini, angan-angan yang mungkin tidak bisa terwujud oleh Allah atas karunia-Nya, atas ridho-Nya, angan-angan itu dapat terwujud. Selain itu, rasa syukur dan rasa terima kasih kepada Bapak Ibu dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan rekan-rekan mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang mendapatkan gelar baru serta Universitas Muhammadiyah Malang yang memberikan banyak ilmu, membimbing, serta memberikan fasilitas yang terbaik kepada kita semua, sehingga kita dapat meraih gelar sarjana ini. Hadirin yang berbahagia, beberapa tahun yang lalu kita adalah seorang mahasiswa baru
yang berasal dari berbagai kota, yang berasal dari beragam budaya, yang berasal dari latar belakang yang berbeda, dan disatukan dengan cara menitih pendidikan di kota pendidikan ini, yaitu tepatnya di Universitas Muhammadiyah Malang. Hari demi hari kita lewati bersama dengan penuh perjuangan dan pengorbanan. Dengan kita memegang amanah yang ada di kita. Hal ini merupakan momen yang sangat membahagiakan, momen yang indah bagi diri kita, dan luar biasa, sehingga kita bisa belajar tentang bagaimana cara berkomitmen, cara berjuang, berkorban, bertekad, bahkan memegang amanah dari orang tua kita yang mendoakan kita dari kejauhan sana. Tidak ada pencapaian tanpa pengorbanan dan perjuangan. Tidak ada hasil tanpa proses yang dilalui. Kami bangga menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Semoga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi lebih maju, menghasilkan calon pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional. Kami yakin bahwa alma mater tercinta Universitas Muhammadiyah Malang adalah universitas yang mampu memberikan, membanggakan kepada nusa dan bangsa, menghasilkan penerus yang berguna bagi nusa dan bangsa. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pendidikan guru sekolah dasar yang telah membimbing dan mengarahkan saya dari awal perkuliahan hingga sampai di titik ini. Terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya, Ibu Lisa Camisjatin, dan Ibu Dian Ika Kusumaning Tias yang mengarahkan dan membimbing saya untuk menyusun tugas akhir. Serta terima kasih banyak kepada sahabat, teman seangkatan, serta rekan-rekan yang sedang menatap layar. Say hello semuanya. Sebelum mengakhiri, izinkanlah saya untuk menuturkan kata-kata mutiara kepada rekan-rekan yang berbahagia. Di saat kita mendapatkan sebuah kesempatan, maka ambillah kesempatan itu, agar kau tak menyesal di kemudian hari. Di saat kalian dikritik, dicaci, bahkan dihina, jangan jadikan itu sebagai bumerang dalam diri kalian. Tapi jadikanlah itu sebagai motivasi diri, dukungan diri agar lebih maju dan agar menjadi lebih baik lagi untuk kehidupan yang di masa akan datang. Dan jangan lupa selalu follow your dreams. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan dalam perkataan maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Himne Guru, hadirin dimohon berdiri. Ibu
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Bapak Triastama Wiraatmaja M.Hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat melaksanakan yudisium secara daring bagi calon wisudawan jenjang strata 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, marilah kita sejenak menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini kami keluarga besar Universitas Muhammadiyah Malang mengadakan yudisium bagi calon wisudawan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepadamu ya Allah, semoga ilmu yang diperoleh oleh para wisudawan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Ya Allah yang Maha Bijaksana, Engkau Maha Kaya dan Maha Alim. Kami sadar ilmu yang kami miliki sangatlah kurang, dan kami sangat membutuhkan tambahan ilmu-Mu, ya Allah, untuk bekal pengabdian kami dan menambah kualitas diri kami agar menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan yudisium daring pada pagi hari ini, acara akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Dimohon kepada calon wisudawan dan wisudawati untuk menghidupkan kamera Zoom-nya dan menyiapkan gaya terbaiknya. Sekali lagi, kami mohon kepada calon wisudawan dan wisudawati untuk menghidupkan kamera Zoom-nya dan menyiapkan gaya terbaiknya, karena kita akan melakukan sesi foto bersama secara virtual. Sekali lagi untuk calon wisudawan dan wisudawati, bagi kamera Zoom-nya yang belum menyala, dimohon untuk menghidupkan karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Dimohon untuk menyiapkan gaya terbaiknya. Baik, kita akan mulai untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. 1, 2, 3. Baik.
Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Selanjutnya. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi karena masih belum ada yang siap ya kelihatannya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kayaknya masih ada yang pakai jas tadi. Boleh diulangi lagi, Bapak? Kepada Mas Ahmad, mohon untuk bersiap. Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. Oke, sudah selesai, Bapak? Oke, boleh tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian serangkaian kegiatan Yudisium Daring Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang periode 4 tahun 2020 yang telah kita laksanakan bersama-sama. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Satu persatu angan telah tercapai dan kini saatnya untuk melanjutkan cita-cita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah.